Anda kembali bersama kami dalam Hot Ekonomi. Kita masih membahasnya bersama dengan Ibu Nina dan juga ada Pak Ajib yang sudah tersambung juga bersama kami melalui telekonferensi. Saya ke Bu Nina dulu. Kalau kita lihat dari struktur ekonomi lah, mungkin dari sisi Singapuranya dulu. Banyak ekonomi yang memprediksi bahwa ketika misalnya Singapura mengalami kejatuhan ekonomi, maka dia reboundnya akan lebih cepat. Sementara Indonesia itu reboundnya akan lebih lambat. Ini benar nggak, Bu? Atau boleh nggak dilihat atau kita breakdown sedikit dari sisi struktur ekonomi dan juga perbedaan antara Singapura dan Indonesia? Ya, mungkin kita lihat historisnya begitu. Jadi pengalaman resesi sebelumnya, di mana tahun 2008-2009 itu Singapura, Malaysia, tetangga kita lah, sekitar kita jatuhnya dalam tapi cepat rebound. Nah, Indonesia tidak terlalu dalam tapi pelan-pelan gitu ya perbaikannya. Ya, jadi saya hanya mengatakan bahwa struktur ekonomi kita itu memang ditopang sektor informal besar sekali. Ya, dan lihat bahwa kalau ada pergeseran, dan hari ini jelas ada shift dari sektor formal ke sektor informal, nanti bisa dilihat di data tenaga kerja yang Agustus ya, kalau sekarang belum kelihatan, itu adalah mereka yang di PHK kan pasti akan kembali ke sektor informal dulu gitu ya. Jadi nggak mungkin mereka tidak makan sama sekali. Jadi kalau sudah di PHK atau dirumahkan, maka dia akan berusahanya antara berusaha sendiri atau dia minta bantuan sosial gitu kan. Jadi pilihannya hanya ada di area itu. Nah, berarti kalau dia berusaha sendiri masuknya sektor informal. Dan tadi kalau disebutkan bahwa reboundnya agak lama, ya di situ transisinya bahwa di kita sektor informalnya cukup besar, tetapi sekarang jatuhnya bareng-bareng. Jadi pariwisata itu kena ke semua sektor formal maupun informal. Yang formal adalah industri penerbangan, transportasi udara itu formal. Jadi layoff dari pilot atau pramugari dan seterusnya begitu, itu otomatis juga kena. Lalu kuliner kan ya, yang karena perdagangan makanan begitu, itu kan pariwisata semua ya, jadi retail, kuliner dan seterusnya begitu. Jadi kita lihat ini sektor informalnya besar begitu ya. Nah, dulu tahun 98 itu bantalan, tapi sekarang tidak jadi bantal, ini jatuhnya bareng semua gitu ya. Jadi orang bergesernya kemana ya, kembali ke pertanian ya. Tahun 98 kita kembali ke pertanian, itu pun sektor informal yang besar di pertanian ya. Jadi kita lihat waktu recovery apakah sektor formal bangkit? Belum, sektor informal dulu. Kenapa? Kan dari formal dia PHK tutup gitu ya, mau bangkit kan mulai lagi dari sektor informal ke sektor formal nanti pergeserannya, maka agak lama ya. Nah, di situ poinnya, kalau negara yang maju yang sektor formalnya sebagian besar sudah berada di sektor formal tenaga kerjanya, maka bantuan pemerintah itu bisa direct langsung dan recovery-nya juga cepat. Jadi Jerman misalnya sebelum dia PHK dia udah kasih uang ke UMKM karena tercatat dengan baik. Jadi sebelum dia mem-PHK orang-orangnya dia udah kasih uang duluan gitu. Jadi otomatis tidak di PHK gitu kan. Nah, Indonesia PHK-nya sudah terjadi, baru uangnya akan cair, belum cair. Ini cairnya baru sampai bank tadi Himbara kan. Jadi nanti akan cair gitu ya. Mungkin 2-3 bulan lagi cairnya gitu ya. Ke yang membutuhkan ya. Nah, ke UMKM. Itu yang membuat efeknya. Ya, efeknya bertahap karena pencatatan kita itu tidak baik karena banyak di sektor informal. Ya, jadi kalau catatannya baik itu sektor formal, baik UMKM ya. Jadi kecil, menengah bahkan mikro gitu ya. Nah, ini bisa nggak tercatat? Kan problemnya belum tercatat. Ya, negara maju yang bisa kasih unemployment benefits itu mencatat dengan baik penganggurannya. Jadi ketahuan dia di sektor mana. Indonesia nggak punya unemployment benefits. Kartu prakerja itu baru saja di launch dan dia belum menjadi unemployment benefit, baru bantuan untuk pelatihan. Jadi pencatatannya ada yang lamar 10 juta, tapi kan yang diterima mungkin berapa? 8 juta, apa 6 juta gitu ya. Ya, jadi kita lihat bahwa pencatatan itu penting. Nah, yang ada di tenaga kerja itu data yang ada di BPJS. Sebagian besar sektor formal. Jadi kenapa kita tahu bahwa BPJS sektor formal? Karena yang melaporkan perusahaan yang mau bayar BPJS gitu ya. Jadi katakanlah sekitar 90% itu sektor formal adanya. Sementara kalau dari BPJS saja yang dilaporkan, yang tidak terbaca nanti pergeserannya dari formal ke informal. Kalau unemployment benefit negara maju seperti Amerika Serikat, Jerman dan seterusnya, pencatatan mereka itu semua pekerja. Jadi kalau Anda terkena dampak PHK, ya sebagian besar memang sudah sektor formal karena mereka mencatat gitu ya. Walaupun hanya pegawainya satu, dia diregister perusahaannya, maka dia sektor formal. Jadi formal itu kalau di negara maju bukan jumlah pekerjanya loh, tapi ini pencatatannya. Ya, nah, jadi tadi mau mengatakan kenapa recovery lama, ya karena kita nggak tahu siapa yang dibantu dan bagaimana perusahaan itu dibantu gitu ya. Jadi kalau kita tahu ada orang terlantar, kita kasih bantuan sosial, tapi kalau orang di PHK dia kan harus lapor.
Di Indonesia kita nggak lapor, kecuali yang ke BPJS minta JHT-nya. Dia lapor, maka dicatat, maka bisa dilaporkan. Tapi kan lalu dibandingkan, kenapa Kadin bilang 6 juta, kenapa atau 10 juta bahkan ledakan-ledakan gitu ya. Tapi di sini yang tercatat kok di BPJS-nya cuma nyebutnya mungkin ya 3 juta gitu, 4 juta. Jadi kita lihat ada gap angka kan. Karena itulah yang tidak tercatat gitu. Artinya nggak semua juga lapor selalu ke persoalan BPJS. Data ini. Ya, jadi selalu menyeruak. Ya, jadi artinya yang ada tercatat di BPJS itulah sektor formal kita yang sebagian besar ya. 90%, katakanlah yang 10% ini ya sektor informal. Nah, kalau di informal siapa yang nyatet? Ya belum ada kecuali bantuan sosial. Gitu. Jadi bantuan sosial ini kalau di negara maju beda dengan tunjangan pengangguran, unemployment benefit. Karena bantuan sosial untuk mereka yang miskin. Ya, bekerja atau tidak bekerja tapi kategori miskin. Nah, ini problemnya di Indonesia dua data ini gap gitu ya. Jadi belum bisa merge. Kalau negara maju udah bisa di merge karena lewat pencatatan unemployment benefit. Maka ya yang kita sarankan kan ya lakukan unemployment benefits gitu ya. Buat saya dari sisi tenaga kerjaan yang penting pencatatannya jelas. Gitu. Nanti perkara dikasih pelatihan atau enggak itu urusan belakang, tapi kasih dulu bantuan PHK-nya yang dari pemerintah gitu ya, yang khususnya mereka yang nggak tercatat di BPJS tenaga kerjaan ini. Kalau yang tercatat kan otomatis dapat JHT. Baik, oke. Saya mau juga minta pendapat dari Pak Ajib. Tadi Bu Nina bilang ada beberapa catatan sebenarnya, ada gap antara pencatatan data begitu, kemudian juga unemployment benefit yang tidak ada begitu. Nah, tapi kalau dari kacamata pelaku usaha seperti apa kalau dilihat dari perbedaan struktur ekonomi antara Singapura dan juga Indonesia? Karena kan kabarnya ini, kita baik. Ya, jadi begini Poppy. Ya, silakan Pak Ajib. Kita akan analisa lebih lanjut. Apakah konstruksi ekonomi yang terjadi di Singapura ini akan memberikan impact terhadap Indonesia? Jawabannya iya, itu realitas secara ekonomi. Tapi kemudian pertanyaannya signifikan atau tidak? Kalau menurut saya ini tidak akan signifikan. Kenapa? Karena sekali lagi struktur ekonomi kita beda. Kita harus ingat bahwa pada tahun 2019 akhir PDB Indonesia itu sampai dengan 1,1 triliun US dollar. Itulah nomor 15 besar dunia. Dan kita mempunyai demand atas jumlah penduduk 268 juta orang. Itulah nomor 4 besar dunia. Artinya apa? Ketika Indonesia justru bisa mengoptimalkan potensi-potensi yang dipunya, maka konstruksi ekonomi yang terjadi tidak akan sedalam itu. Problem yang perlu kita tangani secara lebih cepat tentunya adalah berbicara masalah shadow ekonomi salah satunya. Karena seperti tadi Bu Nina sampaikan, problem di UKM rata-rata memang seperti itu, Bu Nina. Literasi keuangan mereka cenderung masih rendah dan masih adanya shadow ekonomi yang tidak tercatat di sistem keuangan yang ada di kita. Nah, apalagi sisi yang lain perlu kita cermati ketika kemudian pengangguran kita naik kira-kira di 3-4% dan kemiskinan kita kemudian meningkat angka 4-5% dengan adanya masalah kondisi pandemi COVID-19 ini. Sehingga kemudian yang diperlukan adalah bagaimana pemerintah mendorong dua sektor ini aja ketika demand-nya terjaga dengan baik. Karena sekali lagi, ketika nambah pengangguran 3%, itu berarti kira-kira sudah ada 4-6 juta orang yang perlu dipikirkan lebih lanjut. Bagaimana mereka mempunyai sustainability disposable income. Ini yang perlu diperhatikan oleh pemerintah. Karena agregator ekonomi kita cuma dari dua tempat, apakah dari pemerintah atau dari sektor swasta. Kalau berbicara pemerintah, tentunya berbicara government expenditure. Tapi berapa banyak yang dipunyai oleh pemerintah? Kemudian pemerintah harus fokus pada sektor sisi engine yang kedua, yaitu tentang dari sektor swasta. Sektor swasta itu membutuhkan investasi. Bagaimana investasi ini uang tetap mengalir dengan baik, itu yang kita maksud. Jadi kuncinya adalah ketika pemerintah itu bisa mendeliver PMK nomor 70, ini tahap pertama di 30 triliun, itu akan memberikan impact yang sangat positif saya pikir. Jadi kalaupun konstruksi ekonomi, kalau prediksi HIPMI di kuartal kedua ini, di bulan April, Mei, Juni, perkiraan ini paling hanya sekitar 4%. Memang tidak bagus terjadi sebuah konstruksi sedalam minus 4%, tapi saya pikir itu masih cukup positif dibandingkan dengan negara lain yang memang struktur ekonomi mereka cenderung masih rendah. Jadi kira-kira begitu, Poppy. Kesimpulannya HIPMI mendukung regulasi dari pemerintah itu memperkuat struktur ekonomi yang ada. Sisi demand-nya kita topang daya beli masyarakatnya dengan baik, dan sektor sisi supply-nya ekonomi dan bisnis itu harus berjalan dengan baik. Karena pemerintah hanya bisa mengharapkan ekonomi ini berputar dari sektor swasta. Kalau kita berbicara sektor dari government expenditure, mereka relatif terbatas. Apalagi ketika Pak Jokowi kemudian memberikan instruksi yang sangat jelas ketika pada akhir Juni kemarin, karena ternyata belanja pemerintah juga masih sangat rendah. Ketika belanja pemerintah rendah, ini tentunya akan mendorong pertumbuhan ekonominya juga sangat lambat.
Kira-kira Oke. begitu, Poppy. Baik, Terima kasih. kalau kita lihat angka ekspor, ini kan pasar ekspor terbesar Indonesia ini kan Singapura nih angkanya nomor 4 begitu, Pak Ajib. Ya. Nah, kalau seandainya Singapura resesi, kemudian pertumbuhan ekonominya juga jeblok, bagaimana dampaknya ke kita? Ini kan pasti berpengaruh sekali dampaknya ke kita, khususnya pangsa pasar ekspor kita. Ya, tentunya kita harus cermati itu. Setiap konstruksi ekonomi 1% misalnya turun dari Singapura, berapa kontribusi terhadap Indonesia? Analisa yang paling tajam kemarin tentunya misalnya 1% penurunan ekonomi China itu memberikan pengaruh 0,3% penurunan ekonomi Indonesia. Kenapa? Karena China adalah partner bisnis Indonesia yang sangat signifikan dalam dua konteks. Satu, selisih ekspor impor, yang kedua investasi. Karena sekali lagi investasi itu berkontribusi terhadap 25% atas pertumbuhan ekonomi kemarin. Jadi ketika investasi dan sektor konsumsinya masih bisa kita jaga, saya pikir impact konstelasi ekonomi ke Indonesia tidak akan terlalu signifikan. Katakan misalnya 1% turun, berapa persen di Indonesia? Ini yang memang perlu analisa lebih komprehensif. Jadi sekali lagi Poppy, HIPMI juga menyadari bahwa ini akan memberikan kontraksi negatif terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia, tapi sekali lagi ini tidak akan terlalu signifikan. Pemerintah harus fokus pada penguatan ekonomi dalam negeri, memperkuat sebuah struktur ekonomi dan comparative advantage atau keunggulan komparatif yang memang dipunyai oleh Indonesia. Kira-kira begitu, Poppy. Jadi artinya ketika konstruksi ekonomi yang terjadi sebagai impact dari adanya resesi yang ada di Singapura bisa tercover dengan adanya pertumbuhan ekonomi yang masih bisa memberikan kontribusi positif terhadap agregat pertumbuhan ekonomi Indonesia itu sendiri. Demikian, Poppy. Oke, baik. Nanti kita akan lanjutkan lagi dialog kita di sesi terakhir setelah jeda. Pemirsa tetaplah bersama kami dalam Hot Ekonomi.